sebelum adanya surga, neraka, sebelum adanya kita nih makhluk hidup, sebelum adanya langit, bumi, dan seluruh isinya, Yesus itu berada di mana? Di dalam hadirat Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, Shalom semua, kita akan belajar lagi pada malam hari ini. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah Yesus sebagai Sang yang terpuji. Ya, nah seringkali teman-teman Muslim mengatakan bahwa nabi mereka itu ada di dalam kitab Kidung Agung, bahwa ada kata Mahmad, ada kata Mahmadim, yang itu dalam perjanjian baru disebut dengan Ahmad, dan itu adalah nabinya mereka. Padahal sebenarnya arti kata Mahmad atau Mahmadim itu adalah yang terpuji, karena itu adalah adjektiva yang artinya adalah kata sifat, bukan proper name atau bukan adalah suatu nama diri. Ya, jadi Yesus itu adalah yang terpuji. Ya, jadi sifat Yesus sendiri adalah Dia yang terpuji. Merujuk dari apa? Merujuk dari pernyataan Sang Bapa ketika Kristus dibaptis dan pada masa transfigurasi, ketika Sang Bapa menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, Yesus Kristus, gitu ya. Jadi kita belajar malam hari ini. Oke, ya kita mulai ya. Ya, silakan Pak Harul. Selamat malam, shalom Pak. Selamat malam. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Pak? Selamat malam. Ya, malam Pak. Ada kok suaranya. Ya, saya mau bertanya nih. Saya Muslim nih. Oke, silakan. Saya mau bertanya, menurut keyakinan orang Kristen bahwa Yesus itu kan Tuhan Betul. dan Dia berada di surga. Ya, Yesus itu transenden, ada dimanapun, karena Dia adalah transenden. Makanya Tuhan Yesus berkata, 1-2 orang memanggil namaku, aku ada di sana bersama dengan mereka. Lalu? Ya, pertanyaan saya adalah, sebelum adanya makhluk, Yesus di mana? Sebelum adanya surga, neraka, sebelum adanya kita nih makhluk hidup, sebelum adanya langit, bumi, dan seluruh isinya, Yesus itu berada di mana? Di dalam hadirat Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah, jadi Yesus di mana? Menurut ucapannya sendiri, Dia di dalam hadirat Bapa, di dalam Sang Bapa. Dia tidak di mana-mana. Di dalam Sang Bapa yang adalah Allah yang esa itu. Di dalam Sang Bapa, berarti kan di situ bertempat, ya enggak? Jadi Dia di dalam Sang Bapa, dan Sang Bapa itu memenuhi segala sesuatu. Jadi di mana? Sebelum adanya makhluk gitu ya. Iya. Dia berada di mana gitu? Di dalam Bapa. Nah, Bapa itu di dalam Bapa, sebelum ada kata di dalam Bapa, Yesus di mana? Nggak ada Pak, Yesus itu kekal Pak, di dalam Bapa. Yesus itu akal budinya Bapa. Kalau Bapa itu kekal dan Bapa itu transenden, Bapa itu memenuhi segala sesuatu, maka Yesus pun demikian. Karena Yesus berkata, aku di dalam Bapa. Nah, Sang Bapa itu tidak kelihatan dan tidak terhampiri. Ya, Maka Kristus pun tidak terhampiri dan tidak kelihatan. Di dalam itu kan tempat. Yang saya Ya, tanyakan di dalam Bapa itu merujuk kepada eksistensi dan esensinya, Pak. Izin nambah Kak El. Izin nambah Kak El ya. Gini Pak Fahrul, apakah karena ketika apakah ketika Mas Elia mengatakan di dalam Bapa Anda memberikan itu tempat, betul nggak? Sepakat nggak kalau itu adalah tempat, Pak Fahrul? Ya, kan dia bilang itu di dalam. Nah, Oke, sebelum ada di dalam itu
Yesus di mana gitu. Nah, tadi Bapak sempat menyanggah apa yang disampaikan oleh Mas Elia, kata di dalam itu menunjukkan tempat. Padahal Allah sendiri menurut Islam itu berada di atas langit. Bahwasanya Oh Allah ya. ada di atas langit, di Jadi atas begini Pak. ars. Pertanyaan begini, tunggu. Kalau Anda sempat ngekeh mengatakan Yesus di dalam Allah itu adalah tempat, bagaimana dengan Allah yang di atas langit? Berarti Allah Padahal di bertempat dalam juga dan dong. di atas itu sama-sama preposisi loh. Ya, Iya. ya. Hmm. Ini Memang bukan buku kafir. Ini buku Ustadz Firanda, ya. Ustadz Itu buku Firanda Ustadz ya Firanda. itu termasuk Ustadz Wahabi yang memang meyakini Allah itu bertempat di langit. Begini. Tapi itu dalam Al-Quran juga. Istawa dan istaula. Itu Ya, hanya dengerin, dikembangkan Pak. oleh kaum Mu'tazilah. Ya, saya mau jawab itu. Saya umat Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Asyairah. meyakini bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Memang dalam Al-Quran surat Toha ayat yang kelima ada ayat yang berbunyi Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah itu bersemayam, Allah itu istawa di aras. Nah, istawa itu maknanya bukan cuma satu, Pak. Ya, maknanya bisa menguasai. Oh, Pulang aja bisa kamu. menguasai. Saya tidak mau bahas agamamu di sini. Kami mau bahas Alkitab. Sorry ya, Mas, lanjutkan. Lanjutkan sorry ya dulu. Mas Elia kalau saya bahas agama lain. Karena kalau Nggak tanpa apa-apa, seperti nggak apa-apa. Itu dia komparasi. Maksudnya yang kamu sampaikan itu kan komparasi dengan mereka. Cuma dianya kepanjangan. Saya nggak mau bahas imannya dia itu nggak penting, nggak ada gunanya bagi saya. Gitu ya, ya. intinya untuk yang mendengar tadi silakan baca kitab Imam Al-Asy'ari dalam buku Maqalat Al-Islamiyin. Pandangan terhadap Allah di atas artinya menguasai itu pandangan kaum Jahmiyah. Ya, itu Imam Asy'ari sendiri padahal katanya Ahlussunnah. Aliran Mu'tazilah dianggap yang dimaksudkan Allah bersemayam istawa di atas arsy itu dia berkuasa. Istaula. Itu kaum Mu'tazilah. Berarti kamu berpaham Mu'tazilah tapi mengaku Ahlussunnah. Sekian. Ya. Jadi itu standar ganda bagi mereka ya. Iya, bahkan ini menjadi polemik Kak Elia. Polemik di antara sesama Islam. Dia nggak tahu dia itu. Oke, silakan Patricias. Ada yang mau ditanyakan, Sister? Buang-buang waktu kita bahas agama dia tuh. Kita dengerin penjabaran imannya dia. Imannya dia sendiri bidat kok. Silakan Patricias. Ada yang mau ditanyakan? Ada ya, kita lanjut ya. Mungkin Mas Elia, ini akun pertama saya, akun kedua saya itu kan sama Timothy Al 2. Kalau suatu saat saya naik menggunakan akun itu, ya nggak usah heran karena kadang-kadang akun ini suka nggak bisa naik di akun-akun di komal-komal lain. Bahkan komal Kak Elia juga sempat nggak bisa naik kemarin, saya coba. Oh Gitu ya. iya, udah saya follow back kok. Oke, thank you. Oke. Gitu ya. Jadi kita Timothy ini ada di sini tuh komparasi aja. Kalau yang bahas-bahas iman mereka tuh nggak penting. Dia urusan imannya mau apa kayak CT-nya di dalam iman itu nggak penting. Nggak ada gunanya bagi kita. Udah sama-sama sesat. Silakan misionaris, ada yang mau ditanyakan? Ya, selamat malam Bang Elias sama Timothy. Ya, Ya. silakan benar. Ya, kemarin saya di roomnya Bang Serafin, saya sudah tanya, saya sudah dapat jawaban. Saya cuma mau tanya lagi ke Bang Elia, mungkin disempurnakan gitu. Jadi gini, Bang Elia. Firman Yesus kita kan di Yohanes 1:3 itu kan semua diciptakan melalui dia. Tanpa dia kan semua tidak diciptakan gitu. Jadi pertanyaan saya gini. Saya masih bingung. Firman kita itu, Yesus Kristus kita itu, sebelum itu dia eksistensinya itu sebagai fisik atau cuma di dalam diri Bapa gitu? Bukan, fisiknya itu kan inkarnasi itu kan baru mulai di tahun keempat sebelum Masehi. Ketika Roh Kudus kan dikatakan dia dikandung dari Roh Kudus. Ketika dia dikandung dari Roh Kudus, maka firman itu
menjadi daging. Jadi firman, hakikatnya firman itu tidak kelihatan, bro. Ya. Tapi firman itu realita, tapi tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena Sang Bapa, pemilik realita, itu juga tidak kelihatan. Ya. Nah, ketika dia menjadi daging, Yohanes 1 ayat 15, firman itu telah menjadi daging sars egeneto. Itu menambahkan kodrat kemanusiaannya. Jadi eksistensi inkarnasi firman itu sejak tahun 4 sebelum Masehi. Tetapi eksistensi sang firman itu sendiri itu sudah sejak kekal, sebagaimana sang Bapa itu sudah ada sejak kekal. Karena Oh, tidak mungkin ada masa di mana waktu sang Bapa tanpa firman. Jadi kamu harus bedakan eksistensi Kristus sebelum inkarnasi dan eksistensi Kristus setelah inkarnasi. Perbedaannya hanyalah terdapat pada bahwa sebelum inkarnasi daging itu belum ada. Tapi setelah inkarnasi daging itu ditambahkan. Dan ketika dia naik ke sorga, dia dengan tubuh kemuliaannya itu. Gitu. oke. Berarti sama. Berarti sebelum itu Yesus itu di dalam diri Bapa. Oke, saya Ya, sudah di ini. dalam Bapa. Makanya Tuhan Yesus Oke. berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa di dalam aku. Gitu. Iya, saya cuma bingung karena ajarannya saksi-saksi Yehova kan mereka bilang Yesus itu sudah diciptakan oleh Allah sebagai malaikat sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Itu yang saya cuma mau konfirmasi kepada Bang Elia saja. Makasih Bang. Makasih banyak Bang. Ya, itu nggak bener ya. Ya, Ya, makasih Bang. oke. Ya, makasih Bang. Itu saja Bang. Oke, ada yang mau disampaikan Timothy? Silakan. Nanya saksi Yehova ngotot bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Yehova, lalu makhluk ini atau malaikat ini atau Yesus ini diciptakan pertama-tama. Lemah sekali Tuhan mereka itu. Karena ayat 24 dalam Yesaya 44 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri, ini seorang diri loh, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ngapain saksi meyakini Yesus itu diciptakan oleh Yehova untuk membantu Yehova menciptakan alam semesta? Bertentangan dengan ayat ini dan menghina Bapa Yehova seolah-olah Bapa Yehova itu butuh pertolongan. Itu Betul. aja. Ya, itu dia ayat mana itu, Timothy? Yesaya pasal 44 ayat 24. Ya, Yesus sampai. Jadi Yesaya 44 ayat 24 jelas firman Tuhan bahwa dia sendiri yang membentangkan bumi ini oleh karena dirinya sendiri. Jadi dia tidak butuh bantuan apapun, ya. Jadi saksi Jehovah pun tidak konsisten dalam hal ini. Oke, ya silakan Raja Des Purba. Ada yang mau kamu tanyakan, brother? Ya, Shalom, Ya, saudaraku. silakan, Pak. Ini judulnya Yesus adalah yang terpuji ya. Betul, Yesus adalah Muhammad yang terpuji. Eh, tapi karena apa namanya ada kemarin pertanyaan itu kan, tapi saya juga menjawabnya bingung gitu, karena Yesus itu atau Allah itu tidak pernah menuntut supaya dirinya yang dipuji, tapi menurut saya karena memang layak dipuji dia. Karena apa? Karena dia itu Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Hanya saja memang saya tidak pandai menunjukkan menghafal isi Alkitab itu. Tapi saya mau bertanya, memang tidak pernah kan Tuhan itu minta pujilah aku, seperti itu kira-kira. Bagaimana pendapatnya Abang? Ya, silakan Timothy. Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 5 ya, aku tidak butuh pujian dari manusia karena Bapa sendiri yang telah memuliakan aku. Betul. Tapi kalau kita lihat ketika para rasul memuji Yesus, umpama Efesus 1 ayat 3 sampai 14, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus berarti Bapa terpuji, Yesus juga terpuji. Terpujinya Allah
Bapa itu juga terpujinya Yesus. Karena apa? Karena firman-Nya Bapa di dalam Sang Bapa. Nah, jadi kalaupun seandainya Yesus tidak meminta pujian manusia, itu memang benar. Tapi kalau seandainya kita memuji Kristus atas keinginan kita, dalam arti kita mencintai Dia dalam kelimpahan kuasa Roh Kudus yang meliputi kita, salah nggak? Enggak. Dan itu disahkan. Karena apa? Barang siapa menghormati anak, dia juga menghormati Bapa. Itu perkataan Yesus. Ya, dengan cara apa kita menghormati anak? Ya, memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia di atas segala sesuatu. Itu jawaban simpel saya, Pak. Ya, Ya kita bisa memuji kita memuji dan memuliakan Allah itu, Pak, sebagai tanda kerendahan hati kita saja kepada Allah. Bukan berarti karena kita puji Dia atau tidak puji Dia itu berpengaruh kepada kemuliaannya Dia. Kita puji atau tidaknya Dia itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Dia itu tidak berubah, Dia itu tetap sebagaimana adanya. Jadi you follow Him, you worship Him atau tidak, Dia tidak berubah, Dia tetap seperti itu. Gitu. Jadi pujian kita kepada, tadi Timotius sudah katakan, para rasul itu memuji Yesus Kristus dan juga menyembah Dia, dan Tuhan Yesus itu tidak menolak penyembahan itu. Nah, itu sebagai tanda atau ekspresi iman yang dimiliki oleh para rasul bahwa mereka meyakini Yesus Kristus itu adalah yang ajaib. Maka penyembahan mereka, pujian mereka, ucapan syukur mereka itu tidak ditolak oleh Kristus, melainkan diperhitungkan sebagai iman. Jadi bukan, Tuhan itu nggak pernah ngemis-ngemis, pujilah aku. Karena memang Dia sudah yang terpuji. Tapi kerendahan hati kita sebagai manusia, menyadari penyertaan Allah dalam hidup kita, dengan demikian kita harus memuji Dia. Jadi tuntutan itu bukan kepada kemuliaan Allah, tapi tuntutan itu kepada diri kita sendiri, untuk menyatakan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Makanya Mazmur Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena Daud merenungkan bahwa Tuhan bekerja dan menyertainya dalam hidupnya. Gitu. Oke, bisa saya tambahin satu lagi untuk bahan diskusi, Bang? Oh ya, silakan. Eh, sebelum 1 bulan ini, saya beranggapan menjadi pengikut Kristus itu yang penting kasih. Dalam artiannya, saya selama ini acuh tak acuh dengan Alkitab. Kalau ke gereja, ya kita ikuti, tapi tidak kita perdalam, tidak kita bahas lagi di rumah, ataupun sebelum kebaktian besok, tidak saya baca isi Alkitab. Hanya gitu aja, tahun ke tahun, minggu ke minggu, sampai puluhan tahun udah umur kan. Hanya beranggapan gini, aku berbuat baik dan kasih sesama, gitu juga pada Tuhan. Tapi ternyata setelah saya lihat perdebatan di TikTok ini khususnya, ya, perdebatan yang luar biasa, berbagai ragam dan berbagai yang dibahas. Loh, apakah saya mesti juga membahas ya? Karena gini, Bang, maaf cakap ya, kalau di gereja itu pembahasannya semua lunak. Dalam artiannya sesuai pemahaman jemaat yang memang kan tidak begitu membahas seperti yang di TikTok ini. Walaupun ada itu pertanyaan-pertanyaan tidak sekeras ini, ada umat non-Kristen juga masuk. Nah, apakah saya ini mesti mengerti juga gitu natnas Alkitab ini, bukan hanya saja saya mengerti kasih dan melakukannya. Karena ada 3 jenis yang saya lihat di lingkungan saya kan, Bang. 1, dia hafal isi Alkitab. Saya tidak sebut oknum, tapi yang pasti ada. Di zaman-zaman sebelum Masehi juga ada seperti itu, seperti orang Farisi. Tapi perilakunya dia hanya memuaskan hawa nafsunya aja. Nah, dia menjual nama Tuhan ya, memakai nama Tuhan. Dan yang kedua, ada dia berlaku baik, kasih. Tapi kalau ditanya tentang isi Alkitab, dia nggak pandai, nggak hafal gitu. Dia hanya melakukan aja sebisa mungkin dalam hidupnya. Dan yang ketiga ini,
sedikit jumlahnya. Dia mengerti Alkitab, dia bisa jawab, dia seorang pengajar, dan dia juga melakukan kasih dalam hidupnya. Dia mau berkorban melakukan kasih, mau membantu sesama, bahkan untuk persekutuan juga dia berkorban, waktu, materi, dan lain sebagainya. Bagaimana pendapatnya, Bang? Ya, hal-hal itu nggak bisa jadi pembenaran buat kamu untuk tidak memperdalam firman Tuhan. Yang di luar itu kamu nggak perlu urus dirimu sendiri. Dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi umat Tuhan itu mati dan binasa itu karena kurang pengetahuan akan Dia. Makanya ada orang-orang murtad dari Kristen. Banyak orang yang meninggalkan Kristus karena nggak tahu siapa itu Kristus. Jangan salahkan gereja. Gereja itu lunak-lunak. Gereja itu, kalau kamu tahu bahwa gereja itu tidak mencukupi kebutuhanmu atas tuntutan imanmu yang diminta pertanggungjawaban oleh publik sekarang ini, maka kamu harus belajar sendiri. Kalau gereja itu tidak mencukupi kebutuhan imanmu, maka kamu cari tahu sendiri. Jadi itu tidak menjadi alasan pembenaran bagi kita. Dengan alasan yang kamu sampaikan tadi, misalnya, ada orang nggak terlalu mengerti firman tapi baik. Baiknya itu hanya berguna bagi kamu, itu tidak berguna bagi Allah. Makanya dalam Yeremia 9 ayat 24, Tuhan berkata, yang kusukai adalah orang yang memahami dan yang mengenal bahwa akulah Tuhan, yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Jadi yang Tuhan sukai adalah kalau kita mengenal Dia dan memahami Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Dan bagaimana kita bisa mengerti keadilan dan kebenaran Allah itu? Ya dari karya salib. Dan kalau kita nggak mempelajari karya salib itu, apakah pengetahuan kita? Gitu loh. Jadi jangan menyalahkan siapapun, kita harus koreksi diri sendiri. Kalau memang kita merasa kurang pengetahuan tentang firman Tuhan, mari belajar sendiri, cari tahu sendiri. Terlalu begitu banyak sumber di sosial media yang kamu boleh pelajari. Ya, tidak itu menjadi alasan ada beberapa orang, oh gereja itu tidak mencukupi kebutuhan saya, maka saya nggak perlu ke gereja. Saya harus di rumah saja, saya di rumah saja bisa belajar. Itu kan nggak benar yang begitu, itu kesombongan rohani yang begitu. Artinya dia merasa bahwa saya bisa memenuhi kemampuan diri saya sendiri. Dan dia tidak mau bersekutu dengan yang lainnya. Tidak mau menyambut Tuhan di dalam persekutuan. Ya nggak boleh. Jadi tanggapan saya tentang hal itu, jangan salahkan siapapun. Kamu tidak bisa mengontrol yang di luar kamu. Kontrol dirimu sendiri. Kamu merasa kurang, cari dan kerjakan. Kamu merasa lebih, bagikan kepada orang lain. Itu saja. Tidak perlu melihat orang lain untuk seakan-akan membenarkan kita. Atau melihat kekurangan yang lain untuk membela diri kita. Itu nggak bagus yang begitu. Ya, jadi kalau ada orang mengaku dia bertuhan, lalu perilakunya seperti Farisi, dan dia itu orang jahat, itu tidak menjadi pembenaran bahwa kita nggak usah belajar firman Tuhan agar tidak menjadi seperti dia. Bukan begitu. Ya, jadi kita harus meletakkan tangan tuh begini. Ya, kita harus melihat diri kita tuh kurang apa. Ingat firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik kamu di dalam kebenaran. Nah firman Tuhan dalam Hosea tadi kita baca, orang binasa itu karena tidak mengenal Dia dan melupakan pengajarannya. Nah agar kita tidak binasa, maka maulah kita mengenali Dia dan juga mengingat pengajarannya. Nah kalau gereja tidak memberikan itu secara komplit menurut kebutuhan yang kamu minta, nah maka kamu harus cari tahu sendiri, belajar. Itulah kenapa orang Kristen itu jangan bermental pengemis. Cari Tuhan ada maunya aja. Tapi dia tidak mau mengenali Tuhannya. Dia lebih tahu pacarnya itu seperti apa daripada Tuhannya seperti apa. Bukankah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kamu mencintai Allahmu, ya kamu cari tahu dong tentang Allahmu. Apa yang Allahmu sukai? Apa yang Allahmu lakukan? Kalau misalnya kamu punya pacar, kamu punya cewek,
Ya, kamu cinta banget sama dia. Kamu pasti tahu banyak hal tentang dia karena cintamu. Nah, masa kamu mengaku mencintai Allah, tapi kamu nggak tahu siapa Allahmu? Kamu nggak tahu apa yang Allahmu lakukan. Kamu nggak mengerti karya Allahmu. Di manakah cintamu itu? Tapi ketika kamu kesakitan, ketika kamu butuh sesuatu, kamu begini sama Tuhan, ngemis-ngemis. Ya, mental-mental begitu tuh dibuang jauh-jauh. Jadi, jangan melihat kesalahan orang lain untuk membenarkan kita. Kita harus koreksi diri sendiri setiap hari. Untuk apa? Untuk pertumbuhan kita. Dan itu harus di dalam firman Tuhan. Di luar itu enggak ada. Gitu. Ya? Oke kakak. Oke. Ya, semangat selalu Raja Des ya. Oke, terima kasih. Tuhan mengasihani kamu. Ya. Amin. God bless you. Mas Elia beli salib koptik di mana ya? Oh, ini dari Bunda. Bunda, Tadi ini dari Abuna dia kasih. Jadi aku kalau khotbah pakai ini tuh keren. aku pengen loh beli, cuma berapa ya? Nanti aku kirimin, mau nggak? Nanti aku beliin. Nggak usah, aku pengen cari sendiri sih dengan usahaku. Oke, nanti aku ini deh, aku kirimin apa deh, duit lah. Sip. Oke, lanjut Kak. Ya. Siapa ini? Jadi gitu ya, kita harus berkaca sama diri sendiri. Jangan salahin, sibuk nyalahin orang lain, tapi lupa kita siapa. Ya. Saya pun kadang begitu. Tadi saya ditampar sama khotbahnya Abuna. Tadi kan saya ibadah di gereja Koptik ya. Tadi saya ditampar masalah tadi itu tentang apa ya? Masalah apa ya tadi ya? Lukas 20 tadi itu tentang apa namanya? Yang di kebun anggur itu loh, penggarap yang di kebun anggur. Tuhan sudah kasih kebun anggur bagi kita, tapi kita tidak mau mengelolanya dengan baik. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Maka ketika Tuhan datang menuntut di mana buah kita tidak punya buah. Kita akan tetap terbuang. Tadi Abuna itu menjelaskan dengan sangat lembut dan juga saya betul-betul tertampar dengan khotbah itu. Gitu. Jadi saya dikoreksi dari situ. Saya diajarin untuk belajar ya. Jadi semua dari kita harus belajar teman-teman. Enggak ada yang lebih pinter, lebih keren, lebih ini, enggak. Semuanya butuh belajar. Silakan Nasrul. Ada yang mau kamu tanya Nasrul? Saya selamat malam sebelumnya Kak. Ya, malam. Silakan brother. Saya dari Muslim tapi saya mau bertanya boleh gak? Oh ya, silakan. Ada Timothy di sini. Ya. Ya gak apa-apa lah ya Kak ya. Oke. Sharing-sharing ya. Tapi saya cuma 2 pertanyaan aja sih. Ya. Gini Kak, yang pertama tadi enggak, satu aja, ada satu, nggak usah 2, satu aja deh Kak. Gini, kalau kakak ya percaya yang mana sih, yang Yesus apa yang Allahnya Kak? Ini memang pertanyaan umum, tapi pertanyaan Yang saya Yesus bukan ini, Kak. atau yang? Yang Allahnya yang kakak bilang, yang Bapaknya. Oh, Itu yeah. sebenarnya ada 2 pertanyaan Kak. Ini sebenarnya bukan yang pengen saya tanya. Satu-satu dulu, Iya. karena pertanyaanmu ini kompleks. Oke Kak, Kalau oke. kamu begini brother, room saya ini bukan room polemik. Jadi kalau kamu mau lama pun bertanya, tapi kamu mau mendengar dan kamu mau belajar, kami akan menjawab itu karena yang di bawah juga mau belajar gitu. Ya. Siap. Oke, Kak. silakan Timothy. Jadi mana yang kamu percaya, Yesus atau Allahnya? Ya. Ya, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati, tidak akan binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Berarti percaya kepada Kristus itu sudah masuk kepada kebenaran Allah. Apalagi Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 22, menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Allah Bapa. Yohanes 17 ayat ketiga. Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi. Dan Roh Kudus Yohanes 14 ayat 26 dan Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Allah. Jadi Allah Tritunggal yang kami percayai. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan perkataan yang sempat saya kutip tadi ya.
barang siapa yang menghormati anak, dia juga menghormati Bapa. Betul. Ya, jadi ketika Anda menanyakan lebih percaya kepada siapa, ya Allah Tritunggal yang Maha Esa itu. Gitu. Ya. Kalau Jadi kalau disebut jadi gini Nasrul, kalau kamu mempertanyakan kami, mana yang ya, kamu percayai, Yesus atau Allah? Nah, iya. itu sama halnya kalau saya bertanya sama kamu, siapa yang kamu percayai? Allahmu atau Al-Qur'anmu? Hmm, Itu sama halnya kalau kamu bertanya begitu sama kami. Kamu pasti percaya Allahmu dan kamu pasti percaya Al-Qur'anmu toh. Karena kamu mengenal Allahmu itu dari Qur'anmu kan? Yang adalah firman Allah Allah yang jadi buku. Nah, Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kami mengenal Bapa melalui Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah firman-Nya Bapa yang menyatakan siapa Bapa." Jadi kami mengenal siapa Bapa yang tak kelihatan itu melalui Yesus yang adalah firman-Nya sendiri. Sama seperti kamu. Kamu mengenal Allahmu itu dari firman-Nya yang menjadi buku yaitu Al-Quran. Tanpa Al-Quran, kamu nggak bisa mengenal Allahmu. Maka tanpa Yesus, kami tidak bisa mengenal Bapa. Bedanya, iman kamu firman menjadi buku, iman kami firman menjadi manusia. Jadi kami percaya Yesus, kami percaya Bapa. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa. Sama seperti kamu percaya Al-Quran, dengan demikian kamu percaya Allahmu. Karena kesaksian mengenai Allahmu itu kamu temukan dalam Al-Quranmu. Gitu. oke. Gini berarti kalau menurut orang kakak Yesus itu maha kuasa lah ya. Ya betul, karena nggak mungkin firman Allah nggak maha kuasa, bro. Oke kak. Oke, Dan itu jadi pengakuan pertanyaan Yesus yang juga, kedua. bro. Dan itu pengakuan Yesus juga. Oke bang. Ya siap. Tapi ke saya bertanya bagus kan kayak ya lah ada minal ilmi lah ya. Ya. Saya maksudnya itu diskusi sama orang abang kan baik-baik ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Oke, Kami juga pertanyaan yang senang kedua. kok kalau ada yang mau belajar. Ya, yang kedua silakan. Gini bang, kalau abang kan mengakui sendiri ya Yesus itu maha kuasa ya. Ya. Terus yang saya mau pertanyain, kenapa dia bergantung kepada manusia untuk kelahirannya? Contohnya Maryam. Iya. Kalau di kami kan itu namanya Maryam. Kalau di orang abang mungkin Maria ya, Bunda Maria. Oke. Iya. Saya tidak akan permasalahkan Maryamnya itu karena Maria dan Maryam itu pun berbeda ya. Maryamnya siap, Kak. kamu dengan Marianya kami itu berbeda karena Maryamnya kamu itu dari Lewi, Marianya kami itu dari Yehuda gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, saya mau fokus kepada pertanyaan kamu bahwa kenapa Yesus harus bergantung pada manusia? Justru dia tidak menunjukkan ketergantungannya. Karena Injil yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa, kamu tahu nggak apa? Keturunan perempuan. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu tidak menjanjikan agama, tapi menjanjikan anak yang akan lahir dari perempuan. Jadi ketika Yesus lahir dari perempuan, bukan hasil perkawinan, dia menggenapi janji kepada Adam itu. Dan dia adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, brother. Dia bukan superhero. Jadi dia harus kemanusiaannya ya harus lahir dari manusia. Kalau dia kemanusiaannya datang begitu aja tanpa kelahiran, dia tidak dapat menebus kami. Karena untuk menebus manusia yang lahir haruslah juga yang lahir dari manusia. Tetapi yang terlahir itu adalah yang dari Bunda Maria itu adalah kemanusiaannya Yesus, bukan keilahiannya. Meskipun ketika Yesus lahir dalam satu pribadi, dia sudah punya dua natur itu. Begitu, jadi tidak tergantung pada manusia. Justru itu menunjukkan kesempurnaan firman itu. Karena kalau menjadi manusia, ya harus menjadi manusia sepenuhnya seperti apa manusia itu adanya.
Adakah manusia yang langsung jatuh dari langit? Atau adakah manusia yang datang dari batu? Mengalami kelahiran. Maka Yesus ketika firman itu menjadi manusia, ia harus mengalami kelahiran untuk menggenapi apa? Menggenapi janjinya kepada Adam dan Hawa, kepada Nabi Yesaya, kepada Yeremia, kepada Mika, kepada Yehezkiel, kepada Musa, dan Oke. kepada para nabi. Oke, Gitu. jadi itu udah dijawab lah ya Kak sama Kakak ya. Mhm. Nah, jadi gini Kak, saya kayak gini ya. Kalau Kakak kan dilahirkan dari orang tua Kakak ya, maaf ya. Betul, ya. Ya. Kalau Kakak dilahirkan dari orang tua Kakak, itu menurut Kakak bergantung gak itu sama orang tua? Bergantung dalam pengertian apa dulu nih? Iya, dalam segi kehidupan lah. Iya, pasti. Bergantung ya. Ya. Jadi saya minta dalilnya bahwa Yesus itu katanya itu dia tidak bergantung kepada manusia. Kalau ada sih. Ya tentu kemanusiaannya itu harus mengalami masa-masa kemanusiaan pada umumnya. Misalnya Yesus menyusui, pada waktu Oke. kecil, Yesus harus makan, Yesus harus minum. Ya itu kemanusiaannya bro. Tapi keilahiannya kan tidak. Hmm. Begitu. Oh, iya, aku kan gini Kak. Oh, minta dong dalilnya gitu bahwa dia itu menyatakan dia itu tidak sama sekali membutuhkan manusia untuk kelahirannya gitu kan. Tidak ada Yesus mengatakan dia tidak membutuhkan manusia. Dia itu lahir dari perawan Maria itu untuk penggenapan, brother, untuk fulfillment. Karena dia harus menjadi daging. Jadi bukan itu sesat berpikir kalau kamu menganggap itu ketergantungan. Karena yang menyebabkan dia lahir menjadi manusia itu adalah penggenapan Mesias itu sebagai anak manusia yang dilihat oleh Daniel 7 itu loh. Makanya disebut anak manusia. Jadi kalau kamu katakan oh dia kan bergantung makan minum dan lain-lain, itu bukan ketergantungan. Itu hakikatnya dia dan kodratnya yang tertambah sebagai manusia. Karena bagaimanapun manusia normal pada umumnya ya pasti makan, pasti minum, itu kebutuhan bukan ketergantungan. Iya benar Kak, benar-benar kan kalau Tuhan sama manusia beda ya Kak ya. Tuhan itu gelar, manusia itu hakikat, itu berbeda. Oke, berbeda ya Kak. Nah, Iya, gini, Yesus itu gelarnya adalah Tuhan, sebagai penguasa, hakikatnya adalah manusia dan Allah. Karena dia punya dua natur. Begitu. Oke Kak. Jadi kita kayak gini Kak ya. Kalau Tuhan sama manusia itu ya beda kan Kak, benar kan? Tuhan itu gelar, brother. Allah dengan manusia itu yang berbeda. Oke Kak, berapa yang penting ada beda lah ya. Beda, betul. Benar-benar. Kalau menurut Kakak nih, wajarkah Tuhan disamakan dengan manusia dan wajarkah Tuhan dia seperti manusia keluar dari tempat yang begitulah gitu. Iya, saya gitu tahu. kan. Kalau jangankan itu, saya juga pernah mendapatkan, maaf ya Kak Ilya, saya tutup ya. Saya potong. Oke. Bahkan begini, ada pertanyaan mereka di kalangan saudara muslim. Masa Tuhanmu itu BAB? Masa Tuhanmu itu kencing? Masa Tuhanmu itu bisa lahir dari kemaluan wanita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifat mereka itu terlalu kotor dan najis. Iya. Kenapa? Alkitab sekalipun tidak menceritakan umpama Yesus melakukan BAB dan sebagainya. Kalaupun itu ada, kenapa? Ibrani pasal 4 ayat 15. Dalam segala sesuatu, ia sama seperti kita, hanya saja tidak berdosa. Dalam kemanusiaan sama seperti kita, tapi tidak berdosa. Kalau kita menggunakan logika sehat, coba kamu lihat di luar sana, ada kotoran sapi, ada kotoran hewan sebagainya. Terkena sinar matahari, apakah sinar matahari terkontaminasi dengan kotoran itu? Enggak. Bahkan itu pernah ditegaskan oleh Athanasius Agung dalam bukunya Inkarnasi, seorang bapak gereja pada abad keempat Masehi. Kemahamuliaan Allah yang maha kuasa itu tidak terkontaminasi dengan hal apapun. Layaknya seperti kotoran yang di depan lapangan, tiba-tiba sinar matahari mengenainya, itu tidak terkontaminasi.
apalagi Allah yang Maha Kudus. Dan mohon maaf nih Bro Nasro, ini hanya sekedar perbandingan, kamu jangan tersinggung. Ya. Ini pun juga menjadi polemik antara Islam. Karena apa? Karena di kalangan Islam sendiri, ada yang meyakini Allah beserta dengan orang-orang yang memiliki urat leher. Surah Qaf ayat 16. Dan pertanyaannya begini, orang-orang yang memiliki urat leher kotor nggak? Najis nggak? Darah itu sebagian muslim meyakini najis. Nah pertanyaannya, kaum Imam Maturidi, pengikut Imam Maturidi, Allah beserta dengan orang yang memiliki urat leher. Dan urat leher itu najis. Berarti kalau Allah beserta dengan mereka, umpama saya ke WC, Mas Elia ke WC, dan semuanya ada pergi ke tempat hal-hal yang sifatnya kotor, Allah berserta di situ enggak? Pasti. Karena surah Qaf ayat 16 dikatakan kami lebih dekat daripada urat lehermu. Itu bukan penafsiran saya punya kitabnya. Tapi kita fokus terhadap iman kekristenan di sini. Jadi bagi iman kekristenan, Allah yang omnipresent pun, sekalipun dia belum menjadi manusia, Allah itu maha hadir. Bahkan di tempat kotor sekalipun, itu tidak terkontaminasi dengan kemahamuliaannya Allah. Yeremia 23:23-24, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Bahkan langit, maupun langit di atas segala langit tidak dapat menampung engkau ya Allah. Apalagi bumi yang memiliki kotoran itu. Gitu. Oke Bang. Oke. Siap. Saya sih menerima Bang jawabannya. Tapi karena saya muslim ya saya tidak bisa mengapakan lah ya. Kami tidak memaksa kamu untuk percaya, brother. Cuma kita punya gini, nalar orang itu tingkatnya beda-beda. Benar. Ya, kamu jadi ada yang bisa percaya, ada yang nggak bisa percaya karena ada yang nalarnya sampai, ada yang nalarnya nggak sampai. Jadi kita nggak ngejudging people berdasarkan itu. Tapi ya semua kan tergantung kapasitas masing-masing. Karena hikmat itu tidak dikaruniakan kepada semua orang. Tapi yang merendahkan diri pasti memiliki hikmat itu. Iya, benar Kak, benar. Oke. Teringatnya orang abang ini, kakak apa abang sih? Maksudnya saya cowok. Oh, iya. Kakak ini apa? Oh, orang Batak apa orang mana ini Kak? Ya itu tidak terlalu penting. Oh enggak ya, oke. Ya. Oke, thank you. Oke, kasih ya. Oke, ya. Oke ya, masih banyak yang mau bertanya di atas ini. Oke, ntar ya. Ya silakan OB, Shalom. Halo Mbak Elia, Bang Elia. Ya silakan Pak Aritonang. Iya Bang Elia, Shalom. Saya mau bertanya, ada yang nggak mengerti saya satu. Kalau Bang Elia tahu Mazmur 34 ayat 1 mengenai Daud yang berpura-pura tidak waras. Iya, di situ kan dia di hadapan Abimelek ya. Ya, lalu? Nah, kejadian yang sama saya baca di 1 Samuel 21 ayat 12 atau 13 gitu. Tapi di 1 Samuel itu dia di hadapan Akis. Nah, pertanyaannya, Akis ini samakah sama Abimelek atau itu kejadian yang berbeda ya? Ya. Silakan Timothy, mau jawab Timothy? Saya cari dulu. Cari sih itu, karena saya baru dengar. Tapi kalau terhadap ayat tadi memang iya, Mazmur 34 ya. Akis Iya, dan benar. Abimelek. Iya, benar. Oke. Itu Mazmur 34 ya Pak ya? Iya, 34 ayat 1 dan 1 Samuel 21 ayat 12 atau 13 gitu. Yang Daud pura-pura gila. 1 Samuel 1 Samuel 21 ayat 13 kalau nggak salah saya. 1 Samuel. Nggak bisa dibuka ini. Di mute dulu ya Pak, soalnya
Ntar ya. Kalau setahu saya Samuel itu dalam 1 Samuel itu mencatatkan kembali apa yang ada di dalam Mazmur itu. Kenapa nggak bisa dibuka ini ya? Kalau yang dapat ini ya, tapi dari sarapan pagi. Abimelek bapak seorang raja, atau saya tunjukkan aja deh. Bentar ya. Cuma nggak terlalu nampak. Abimelek, ya, Abimelek, bapak seorang raja. Banyak pakar yang yakin bahwa raja-raja bernama Abimelek dari gelar dalam Kejadian 20, 21, dan 26. Bukan nama, ya, bukan nama, tapi gelar. Yang sebenarnya tetapi sebuah gelar kerajaan yang dipakai raja-raja Filistin. Judul Mazmur 34 menyebutkan nama Abimelek, padahal Akis yang dimaksudkan. Ya, menyebutkan nama Abimelek, padahal Akis. Karena kisah tentang Akis sudah diketahui secara luas. Kelihatannya mustahil untuk memandang hal ini sebagai suatu kesalahan, tetapi lebih menganggap kata Abimelek sebagai gelar kerajaan untuk Akis. Avi itu kan bapak, Melah itu kan raja, iya kan? Iya, Iya. betul. Itu dalam Jadi 1 Samuel berapa tadi? Coba saya pengen lihat ayatnya dulu dong. Saya belum puas soalnya. Mazmur 34 kalau itu ya. Yang untuk Akis itu di mana? Hakim-hakim ya. 1 Samuel 21 ayat 13 apa 12 gitu, Bang Elia. Oh ya, Raja Ahis ya, betul. Ya, Raja Ahis ya. Ya, betul. 1 Samuel 21 ayat 12 ya. Ya, Ahis itu lebih ke nama diri, sedangkan Abimelek itu kepada gelar, Pak. Oke, baik, berarti kurang lebih Abimelek itu kayak Firaun lah ya, gitu ya. Betul. Kayak Firaun, kayak Herodes gitu. Itu kan gelar. Oke, coba penasaran saya soalnya saya cari-cari nggak ketemu. Oke, Bang Elia, makasih ya, saya turun kembali. Oke, ya. Ya, silakan mantan 120 kilo. Ya, halo Kak, selamat malam, shalom. Malam, brother. Nah, saya ingin bertanya Kak, tapi ini tentang agama, apakah sama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik Kak? Itu saja sih Kak. Sama dalam pengertian, kamu bertanya dalam aspek apa dulu nih? Kalau dasar Aspek imannya berbeda. kepercayaan, Kak. Dasar imannya. Dasar imannya berbeda. Dasar iman Katolik itu ada 3. Ya, ada kitab suci, ada tradisi suci, ada magisterium gereja. Kalau Protestan itu hanya satu, hanya kitab suci dengan sola scriptura. Tetapi hal-hal yang primary seperti Tuhan yang disembah, doktrin keselamatan, soteriologi pada hal-hal yang utama, kemudian keselamatan hanya dalam Kristus dan ketritunggalan Allah itu sama, baik Protestan, baik Katolik. Jadi Yesusnya atau Allahnya di Katolik maupun di Protestan ataupun di Ortodoks itu Allah yang sama. Cuma itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memandang objek yang sama itu. Jadi seperti misalnya angka 6 itu kalau orang lihat dari bawah itu angka 6, kalau dilihat dari atas itu angka 9, tapi objeknya tetap sama. Nah, makanya kalau saya secara pribadi lebih suka menyebutnya Katolik, Ortodoks, Protestan ini adalah bunga rampai dalam kekristenan. Jadi perbedaan denominasi tetapi masih melingkar pada satu objek yang sama. Gitu. Makanya saya nggak pernah tertarik perdebatan antar denominasi. Karena bagi saya itu sama sekalipun yang mendasari imannya itu berbeda. Ya, karena dalam Protestan tradisi suci itu nggak dipakai, apalagi magisterium. Ya, karena magisterium itu adalah penafsiran gereja sendiri. Ya, seperti yang ada begitu. Iya, gitu. Berarti itu dalam iman kepercayaan dia sama kayak sama-sama selamat gitu, artinya gitu ya? Ya, sama. Keselamatan itu di dalam Kristus, bro. Jadi Kristusnya Katolik, Kristusnya Protestan itu, dan Kristusnya Ortodoks itu sama dan satu.
gitu. Tapi tentang memandang bagaimana keselamatan itu di dalam Dia yang satu itu punya perbedaan. Jadi Katolik memandang Kristus itu seperti ini, Protestan Oh, memandang Kristus seperti ini, Ortodoks juga demikian gitu. Tapi baik. objeknya tetap sama dan satu. Oke, oke. Itu saja sih yang saya tanyakan, Kak. Terima kasih ya, Kak. Shalom. Oke, ya Tuhan ya berkati ya. Jadi berbeda, dasar imannya memang berbeda ya. Sabar ya teman-teman, ini banyak banget yang mau naik. Nah beginilah kadang kendalanya kita tidak punya sumber daya ya. Banyak tuayan tapi sedikit pekerja. Silakan Daniel. Chen. Halo. Daniel, kamu sudah naik kesempatan emas loh ini. Kamu berjuang dengan puluhan orang di bawah. Kamu terpilih, tapi kamu sia-siakan pilihan itu. Turunlah. Silakan Hendy Pratama. Halo. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanyakan, Hendy? Jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman, biar dia kuat. Ya, biasa ada yang iri hati selalu report. Silakan Hendy. Ya, Kak Eli, aku cuma mau tanya gini ya. Kan itu yang masalah apa? Kayak Tuhan Yesus tuh naik ke surga, terus dia itu naik ke surga tuh kembali ke dalam, maksudnya menjadi satu dengan Allah atau gimana? Ya, silakan Timothy. Kita mengatakan bahwa ketika Yesus Kristus naik di surga, itu duduk di sebelah kanan Allah. Loh, berarti Bapa itu di sebelah kiri? Enggak. Itu adalah suatu pengungkapan bahwa Kristus itu berkenan di hadapan Allah sebagai Raja. Apalagi sebelah kanan ini gambaran terhadap simbolis di mana Raja itu kerajaannya di sebelah kanan bait suci Allah. Berarti yang diperkenankan oleh Allah. Jadi kemanusiaannya itu dapat dibedakan, tetap dapat dibedakan. Dan seolah-olah terpisah, tapi tak terpisah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kemanusiaannya berasal dari Bunda Maria. Dari Bunda Maria. Tetapi firman itulah yang menyatukan kemanusiaan Kristus dengan Allah Bapa. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan Jana Suci Athanasius dari Agung, bahwa firman yang menjadi manusia, firman yang sama juga yang menggerakkan alam semesta. Berarti ketika firman yang menjadi manusia pun telah naik di surga, di sebelah kanan Allah, dia ada bersama Bapa, di dalam Bapa, dia juga berada di hadirat Bapa, walaupun dalam rupa kemanusiaannya. Gitu ya jawaban saya. Ya. Itu ya Hendy ya. Jadi Tuhan Yesus ketika naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang, dia tetap dengan tubuh kemuliaannya. Dan dia dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Di sebelah kanan Bapa itu bukan berarti ini Bapa duduk, lalu Yesus di sebelah sini. Bukan. Di sebelah kanan itu adalah tanda kemuliaan, tanda kemenangan yang tertinggi dari Bapa diberikan kepada Kristus. Karena Kristus pernah direndahkan dan sekarang dia ditinggikan. Gitu. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu bukan berarti bersebelahan kayak dua orang nih. Saya di sini, Timothy di sini, bukan. Ya, dan dia tetap dengan tubuh kemuliaannya itu. Nah, dengan tubuh seperti tubuhnya itulah nanti kita juga akan dibangkitkan dalam 1 Korintus 15 ya, ayat 55 tentang kebangkitan tubuh. Kita akan bangkit seperti tubuh Tuhan Yesus yang juga bangkit. Makanya dikatakan dia yang sulung dari antara orang mati. Itu yang menjadi gambaran tentang kebangkitan kita di masa yang akan datang ketika dia datang sebagai Raja. Begitu. Ya. Oke, gitu ya. Siapa namamu tadi? Hendy ya. Gitu ya, brother. Ada malaikat Tuhan yang akan bersiap-siap menuntun rohnya ini ke Firdaus. Stanley. Dia tidak percaya. Suara Mas Elia tadi itu. Ya, kamu dengerin video saya ya.
Iya, lagi lihat di YouTube. Ya, tolong jangan ini Pak, jangan berisik Pak. Soalnya Oh jangan iya, ada suara anak kecil. oh iya, iya. Kon diam, kon diam. Itu akan membawa kamu ke alam maut. Ya, bintang kolbu dulu ya. Silakan bintang kolbu. Oke, malam semuanya. Malam. Agamanya Katolik ya? Enggak, saya Protestan, Timothy Ortodoks. Kristen Protestan, Kristen Katolik gitu ya? Saya bukan Katolik, Pak. Saya Protestan. Ya, Timothy ini Ortodoks. Ada apa? Mau tanya apa? Begini, kalau Protestan itu kan sama kitabnya Injil ya? Ya, kitabnya Katolik, Ortodoks, Protestan itu sama, Pak. Cuma di Protestan Deuterokanonika nggak ada, itu aja. Injilnya Katolik, Protestan, Ortodoks itu sama. 4 Injil sinoptik itu sama. Kristen manapun tetap 4 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sang Injil itu Yesus sendiri. Kitab Injil itu kesaksian mengenai Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ada di Katolik, Protestan, dan Ortodoks. Maksudnya kayak gini, kalian kan mempercayai kitab Injil. Pertanyaannya, kalian pernah nggak baca-baca Al-Quran gitu, mencoba Ngapain kami baca itu, Pak? Oh, itu kitab di abad ke-7 kok, yang dari luar Israel. Iya, karena kan Islam itu kan istilahnya Al-Quran itu kan turun yang terakhir. Gini, Jadi gini, Pak. Iya. Kitab sucimu itu tidak turun di Israel, Pak. Dan ingat, Pak, di dalam iman Abraham, nggak ada tuh kitab suci yang diturunkan, Pak. Taurat itu ditulis Musa, Pak. Bukan diturunkan Tuhan ke Musa, bukan. Ditulis Musa. Nah, kitab Jabur, Mazmur, ditulis Daud, Pak. Dan ada sebagian ditulis Musa. Nah, kitab Injil, itu ditulis oleh para rasul, nggak ada diturunkan dari langit. Nah, kalau kitab Bapak itu diturunkan dari langit, itu pun di tanah Arab, bukan di dalam Israel. Sama lah, kalau konsep dengar turunnya itu dulu. Iya. Dengar dulu, ya. Padahal dalam Mazmur 147, Tuhan tidak memberikan hukumnya kepada di luar Israel. Jadi kalau Bapak tanya, kenapa kamu tidak baca kitab kami? Karena tidak memenuhi standar kebenaran yang harus diadopsi menurut hukum perjanjian. Apalagi perjanjian baru. Jadi untuk apa kami baca? Nggak bermanfaat bagi kami, Pak. Apakah Gitu. Ibrahim? Nggak ada manfaatnya bagi kami. Apakah Ibrahim ataupun Musa pernah mengabarkan? Abraham, bukan Ibrahim. Ya, kalau di kita Ibrahim, kalau di situ Abraham. Ya, ayahnya Ibrahim siapa, Pak? Di agama Bapak? Kalau di agama kami, kalau sesuai Al-Quran itu namanya Azer. Azer itu berbeda. Kenapa? Abraham di kami, di Yahudi, Kristen, nama ayahnya itu Terah. Jadi jangan sama-samakan. Jadi Ibrahim, Abraham ya Abraham. Nama bapaknya aja beda, Pak. Ya, Azer dengan Terah itu udah beda jauh itu. Iya, istilah oke lah. Jadi kalau misalnya Abraham, Enggak, jangan dioke-okekan, beda itu. Ya, Abraham Ya, bukan terserah. Ibrahimmu. Ya udah, kalau kita ngomongin Abraham, kalau misalnya Abraham kan utusan juga, ataupun Musa juga sama kan seperti Abraham. Abraham itu Apakah- bapak orang percaya, bukan nabi. Abraham itu apa? Abraham Bapak itu orang bukan percaya. nabi, Pak. Hmm, Abraham Iya, itu iya. bukan nabi. Oke lah. Kalau misalnya Pak Abraham ini atau Pak Musa gitu, kayak gitu istilahnya. Musa. Lalu Iya. Kan mereka kan menuliskan Alkitab. menuliskan Mereka. kitab. Alkitab Iya, itu kumpulan kitab. kitab Jabur ataupun kitab Taurat mereka. Apakah dalam kitab Taurat mereka itu pernah dikabarkan akan muncul seorang Tuhan yang bernama Yesus misalnya atau gimana? Ada. Keluaran 6 ayat 2. Ya, Keluaran 6 ayat 2 dikatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tentang namaku, Hashem, aku belum menyatakan diri. Dan Yesus mengaku apa? Yohanes 17 ayat ke-6. Bapa permuliakanlah namaku, di mana namaku yang telah aku nyatakan dirimu dalam diriku. Berarti Yesus menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Allah Abraham, Allah Ishak,
Allah Yakub kepada Nabi Musa. Musa. Ya. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada Tuhan yang akan ada, baik itu dalam kitab Taurat, apalagi Yesaya 95, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan dan semua orang akan menyebut dia sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor. Jadi Bapak mau melihat dalam perspektif sebelum Injil turun, kalau Bapak mengatakan Injil itu turun ya, itu sudah dinubuatkan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Tuhan dan Allah. Kenapa orang Yahudi tidak mengikuti Injil? Kalau kayak itu menggenapi yang dikatakan dalam Yesaya pasal 3, bahwa lembu mengenal pemiliknya, bangsa Israel tidak. Ya sebenarnya mereka sudah disindir oleh Allah sendiri, bahwa mereka tidak mengenal Allahnya. Padahal dalam kitab-kitab mereka, bahkan dalam tafsir-tafsir ya, umpama kalau kita lihat dalam Dead Sea Scroll, itu dikatakan Mesias itu, surga itu tunduk kepada dia. Maksudnya yang makhluk-makhluk surga tunduk kepada Mesias. Itu dalam naskah Qumran loh Pak. Bukan Quran ya, Qumran. Naskah-naskah tafsiran orang-orang Yahudi yang menceritakan tentang Mesias yang ilahi. Atau yang dikatakan sebagai Mesias itu in yolid el et hamasiyah. Ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Ini bukan kelahiran dalam pengertian lahir beranak, siapa bidanya, nggak seperti itu. Tapi kelahiran ilahi di mana firman itu keluar dari diri Allah. Jadi Yahudi yang mana yang Bapak mau tanya sama Rabinik? Mereka aja Murid munculnya Yesus saya belakangan. Yahudi semua kok. Cuma Iya. kitab Taurat itu kan setahu saya, sekalipun Taurat nih misal nih mengemas Islam, karena kan Taurat itu setahu saya sudah peradabannya itu sudah lebur. Bahkan kitab Taurat itu pada era zaman Uzair, Nabi Uzair, kitab Taurat itu sudah habis. Uzair itu karena siapa ya? peradaban Nabi Uzair itu siapa? Esra. Oh, Esra ya. Esra. Kalau di situ Esra ya. Pada zaman setelah kepergian Sulaiman, Salomon gitu kan. Kan itu kan ada Raja Bukhtanasor yang menghabiskan peradaban Yahudi sehingga buku atau kitab Taurat itu hancur lebur bersama warga-warganya. Itu dari mana Anda Salinannya masih mendapat ada, kitab Pak. Taurat itu? Salinannya ada dalam Septuaginta. Nggak ada. Ada. Loh. Gini, Pak. Nggak ada yang Kalau Bapak nggak ada yang meragukan, kehafal kitab Taurat pada kala itu Yakin. selain Uzair Yakin. itu. Sefaria itu 72 rabi-rabi loh yang mencatat ulang loh. Itu data Yahudi sendiri Pak dalam Sefaria Pak. Iya, ya itulah pembohongan publiknya Sefaria itu. Lah kok pembohongan? Gini. Lalu naskah Qumran yang ditemukan itu? Kalau Itu misalnya pembohongan lagi. siapa tadi gini Pak yang Bintang, menemukan? Pak Bintang. Iya. Umpama kalau seandainya naskah itu telah lebur, berarti gagallah apa yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-An'am 115. Allah menjaga kalimat-kalimatnya. Kok dia bisa gagal menjaga Taurat? Apakah Allah itu lemah? Atau surah Al-Araf 158 yang mengatakan bahwa kami menjaga firman-Nya. Padahal Buya Hamka, bukan Buya Hamka, dalam buku-buku tafsir ulama klasik, Taurat itu tidak dipalsukan, Taurat itu tidak hilang. Yang dipalsukan itu Talmud. Itu pendapat Buya Hamka. Nah, jadi kalau Bapak mau ngekeh mengatakan Taurat itu telah lebur, Taurat itu telah dipalsukan, Taurat itu telah hilang, Bapak harus pertanyakan kepada hakikat Allah. Bagaimana mungkin dia membiarkan firman-Nya itu bisa hancur lebur dan hilang? Bahkan kalah sama ahlul kitab seperti kami, Pak. Itu yang dikatakan itu adalah Al-Qur'an. Nahnu nazzalna Tanda kurung. dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itu tanda kurung, Pak. Itu tanda kurung. Al-Qur'an, firman Allah yang Al-Qur'an. Memang kalau misalnya Taurat ini Allah jaga, tapi kalau untuk yang sekarang Taurat itu yang ditulis oleh oleh Musa itu tuh hancur oleh peradaban Bukhtanasar. Gini Pak, kalau Bapak mengartikan surah Al-An'am 115 sampai 116 itu hanya kepada Al-Quran, pertama itu menggunakan tanda kurung. Tanda kurung. Kedua, kalau Bapak mengatakan bahwa Allah hanya menjaga Al-Quran, berarti Allah pilih kasih. Taurat dibiarkan dihancurkan. Taurat dibiarkan dipalsukan oleh ahlul kitab. Injil bisa dipalsukan oleh ahlul kitab seperti kami. Al-Quran tidak, berarti Allah pilih kasih. Padahal dalam rukun Islam mengatakan mempercayai kitab-kitab yang diturunkan, Taurat, Taurat, Jabur, Injil, dan juga Al-Quran. Kok bisa-bisanya dipalsukan oleh ahlul kitab dan bisa dileburkan oleh ahlul kitab? Begini, di ayat belum. Ya Bahkan udah. begini, dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani, sebelum pra-sahabat, Al-Quran sendiri itu beragam mushaf. Bahkan yang dipilih Nabi Muhammad 4 orang, ya.
Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Habis itu siapa itu? Yang menambah 2 surah itu lagi. Ada 4, tapi tidak ada Zaid. Tidak ada mushaf dari Utsman. Lalu dibakar. Siapa yang membakar itu? Khalifah kalian. Seandainya ada pembakaran Taurat yang terjadi pada dalam kitab Deuterokanonika, itu serangan dari luar. Karena sedang dikepung, sedang dijajah. Itu bukan kehendak kami sebagai ahlul kitab. Bukan para pendahulu kami sebagai ahlul kitab yang mau itu terbakar. Tapi karena dijajah. Zaman kalian dibakar. Zaman kalian dibakar. Bahkan ada perbedaan mazhab Utsmani. Pra-Utsmani, Abdullah bin Mas'ud berbeda dengan Ubay bin Ka'ab berbeda dengan Jism, berbeda juga dengan Zaid bin Sabit. Jadi Bapak harus kritis terhadap kitab Bapak juga, Pak. Jangan cuma Mengenai kepada kitab kami. Gini, mengenai pembakaran itu tuh mereka membedakan antara hadis. Udah dibakar. Udah dibakar. Udah ya. Kalau udah dibakar sudahlah, terbakar begitu saja. Gitu. Ya. Banyak yang mau tanya, Pak. Kalau kau mau jelasin terbakarnya kitabmu itu ya wes bahaslah di roommu gitu. Kami tidak perlu dengerin itu, nggak ada gunanya bagi kami itu. Ya. Tapi Timothy sedang mengajak kamu untuk apa? Untuk kritis sama kitabmu sendiri. Gitu. Ya. Silakan New Kratos. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, silakan brother. Ada yang mau ditanyakan? Gini Kak, saya mau nanya Kak. Ya, silakan. Kalau misalnya hari Minggu tuh Kak, saya tuh kerja Kak, jadi nggak sempat gereja. Tapi pas pulangnya tuh saya berdoa sendiri, ibadah sendiri, ikut online gitu di YouTube. Itu bisa atau enggak Kak? Atau harus wajib ke gereja? Oke. Kamu kerja hari Minggu itu kerja apa? Pokoknya kerja lah Kak. Pokoknya nggak dari pagi sampai jam 6. Jadi nggak sempat gereja. Gereja malam nggak ada ya? Nggak ada. Ada gereja malam Kak, tapi mulainya di jam 6. Kamu pulang jam? Jam 6. Jam 6. Oke. Tapi apakah itu masalah atau enggak gitu ya? Iya. Sebenarnya esensinya itu bukan masalah atau enggaknya, bro. Tapi sikap hatimu. Makanya kenapa saya tanyakan kamu kerja apa? Kamu bekerjanya itu, kalau misalnya kayak kamu kerja di kapal pesiar, ya nggak ada gereja, kamu kerja di tengah laut, gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kiranya pekerjaan yang kamu lakukan itu pekerjaan yang masih bisa ditoleransi, ya kamu seharusnya ke gereja. Karena gini, tujuan kamu ke gereja itu bukan untuk dengerin khotbah. Kamu ke gereja itu untuk bersatu di dalam Tuhan melalui rahmat perjamuan kudus. Itu tujuanmu datang ke gereja. Kalau mau dengerin khotbah di rumah aja pun kamu bisa dengerin khotbah. Tapi yang mau kamu tujukan itu adalah kamu bersekutu bersama dengan jemaat yang lain. Agar kamu dibangun. Dan kamu juga membangun. Ya, saya nggak bisa menghakimi kamu. Itu masalah, itu dosa atau tidak. Saya nggak bisa hakimi itu. Dan saya nggak bisa menyatakan itu dosa atau enggak. Ya, tapi Tuhan tahu hatimu, jadi kamu yang bergumul sendiri sama Tuhan. Apakah ini benar atau apakah ini enggak? Jadi kamu yang menentukan keputusanmu. Tapi bagi orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, Mazmur 53, orang yang tulus mencari Tuhan, dia enggak akan mau menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam pengertian apa? Kalau kamu misalnya pekerjaanmu itu membuat kamu meninggalkan dan melupakan Tuhan, dan buah-buahmu tidak ada, kamu harus tinggalkan itu. Jadi kamu yang harus melihat ke dalam hidupmu. Kamu yang harus berkaca. Kan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Bahkan dalam Lukas 20 itu berbicara tentang kebun anggur. Ya, semua yang di dunia ini itu Tuhan berikan kepada manusia, kepada kita sebagai mandataris Allah, dan kita harus bekerja di dalamnya.
Kita harus menghasilkan buah. Nah, buah hidupmu yang datang memuliakan Allah itu apa aja? Sudah adakah atau enggak? Agar ketika dia datang sebagai raja, kamu didapati tidak berbuah, kamu akan dibuang ke dalam api. Makanya dikatakan dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Ya, jadi buah-buah hidupmu sebagai orang Kristen itu harus kamu tunjukin. Dan salah satu buah hidupnya itu apa? Ya, kamu harus pergi ke gereja. Gitu. Jadi kamu sendiri yang pertimbangkan. Kami tidak bisa menghakimi itu, tapi kamu yang bergumul, kamu yang tahu buah hidupmu seperti apa, kamu yang tahu keadaan rohanimu bagaimana, kamu yang tahu apa yang terjadi ketika kamu bekerja pada hari Minggu. Padahal seluruh dunia hari Minggu itu libur. Ya, hari Minggu itu adalah hari di mana kita berbangga akan kebangkitan Tuhan kita. Gitu. Jadi ya kamu pertimbangkan sendirilah. Kamu mencari, bahkan di hari libur kamu mencari dunia ini atau mencari Tuhan. Itu saja. Bukan begini ya, brother. Kamu hari Minggu datang ke gereja biar uangmu masuk ke gereja, enggak. Tapi itu tentang bagaimana imanmu itu dibuktikan dengan pergi ke gereja. Saya dulu juga begitu, malas-malas ke gereja. Sama aja. Tapi setelah saya belajar, ternyata nggak boleh begitu. Kita harus membuktikan iman itu agar bukti iman itu bisa menguatkan orang lain. Karena itu bisa menjadi kesaksian bagi orang yang nggak kamu duga-duga. Gitu. Ya, jadi kamu bergumul sendiri untuk itu. Kami tidak akan menghakimi itu dosa atau enggak, kamu ke gereja atau enggak. Karena Tuhan yang tahu hati kamu dalam keadaan dan kondisimu. Tuhan yang tahu dan kamu yang tahu seberapa urgent kondisimu itu sehingga itu dimaklumkan kamu enggak ke gereja atau kamu ke gereja. Ya, Tuhan yang tahu kapasitas dan kemampuanmu. Tapi milikilah hati yang tulus. Karena kalau kamu tulus, kamu akan berkenan. Itu yang terpenting. Ya. Oke, gitu ya. Oke Kak ya. Terima kasih Kak. Iya. Oke, semangat selalu ya. Semoga Tuhan mengasihani kamu.